kan X-ray itu pertama dia lihat pas dia siapin X-ray-nya dulu, terus hidupin alat light source-nya sama light box-nya, terus dilihat pertama itu dilihat markernya, ini R berarti ini right, berarti ini bagian kanan, ini bagian kiri. Habis itu dilihat identitasnya, dia lengkap atau enggak. Yang itu? Ada namanya, berarti dia termasuk, sebenarnya aku nggak tahu sih lengkap apa enggaknya itu, apakah harus ada umur dan lain sebagainya. Cuma di sini tuh cuma ada identitas nama, dan diambil X-ray-nya tuh di RSUD Buleleng, terus ada 9D itu apa? umurnya 9 tahun. Oh. Habis itu ini expired dari X-ray-nya, sama ini waktu pengambilan X-ray-nya. Jadi anggap saja identitasnya lengkap. Habis itu setelah melihat identitas itu kita melihat kelayaan dari X-ray ini bisa dibaca layak terbaca atau enggak. Pertama kita lihat dari pengambilan gambar X-ray-nya itu harus mengambil area seluruhan dari kapung toraks. Kapung toraksnya semua udah terlihat dari apex sampai ke arah bawah, itu semuanya terlihat jelas, dan sudut kesto dari sinus costophrenicusnya itu juga semuanya terlihat, tidak ada yang terpotong sudutnya. Jadinya dia untuk pengambilan gambarnya itu cukup, atau dia sudah mencakup semuanya. Habis itu dilanjutkan melihat inspirasi dilihat dari diafragmanya. Pertama terlihat diafragma kanan dan kiri, kanannya emang lebih tinggi daripada yang kiri. Berarti tidak simetris. Normalnya emang yang diafragma kanannya lebih tinggi daripada yang kiri. Terus juga dilihat diafragmanya itu normalnya itu berada di IGA 9 ataupun 10. Ini kan dia pas di IGA 9 di sini. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8 9 kan. Di sini kan sudut diafragmanya artinya dia normal karena dia masih berada di 39 atau 10. Terus? Itu inspirasi udah, habis itu dilanjut ke simetris. Simetris itu pengambilan gambarnya simetris atau enggak itu dilihat dari Sudut dilihat dari tulang garis vertebra. Tulang vertebra dia terletak bagian tengah. Terus dia juga berada di antara dari sendi sternoclavicularis. Ini kan sendi, di sini sternum, ini clavicular, dia tepat berada di tengah sendinya itu. Dia di simetris. Habis itu untuk exposure ataupun pencahayaannya, untuk pencahayaan normal itu harusnya terlihat cuma sampai torak 3 sama 4 aja, tapi ini dia terlihat sampai bawah. Jadi yang bisa dibilang pencahayaannya itu tinggi, berlebih. Dia terlalu terang kayak gitu. Terus? Habis itu setelah itu kita lanjut ke pengukuran indeks kardiak ya. Indeks kardiak kayaknya. Ya. Terus? Indeks kardiak sebelum itu kita lihat bentuk dari jantungnya itu dia normal seperti buah pir atau jambu atau alpukat. Terus untuk pengukuran indeks kardiak itu diukur diameter dari jantung dan juga lebar diameter panjang dari sudut costophrenicusnya. Jadi pertama kita harus menentukan garis khayal dulu di tengah-tengah dari vertebranya ini. Kemudian kita mengukur lebar dari maksimal dari jantung kanan dan juga jantung kiri. Anggap T1, T2. Anggap tadi dapatnya 2, sini 1. Berarti 2 tambah 1, 3. Kemudian dibagi dengan panjang dari sudut costophrenicusnya. Ini tadi 9. Sekali 3/9 dikali dengan 100%. Jadi kalau dia hasilnya itu kurang dari 50, itu dia normal. Kalau lebih dari 50 berarti kardiomegali. terus? Habis itu kardiak udah, habis kardiak indeks kardiak indeks, habis itu segmen jantung ya kalau nggak salah segmen jantung itu dilihat bagian-bagian dari jantungnya. Di sini kan ada aorta, di sini ada atrium dextranya bawah, terus ini atrium sinistra, ini ventricle sinistra, ventricle dextra atau kanan itu dia letaknya di belakang belakang osternum kayak gitu. Terus dilihat tidak ada pembesaran dari segmen-segmen jantungnya itu. Terus segmen-segmen udah, habis itu dilanjutkan untuk mengukur aorta